Mantan bek tangguh Persib Bandung, Nick Kuipers, belum pernah merasakan kemenangan di Superliga musim ini. Nick Kuipers kini berkostum Dewa United. Dalam 2 laga pertama Superliga di musim ini, gawang Dewa United kebobolan 5 kali. Pada pekan pertama, Nick Kuipers dan kawan-kawan kalah 1-3 saat menjamu Malut United di Banten International Stadium. Sedangkan pada pekan kedua, Dewa United kalah 0-2 di markas Semen Padang, Stadion Gelora Haji Agus Salim pada Jumat 15 Agustus. Pelatih Dewa United, Jan Olderi Kering, mengakui kekalahan timnya dari Semen Padang. Pelatih asal Belanda itu menilai Kabau Sira sudah mengetahui cara bermain timnya, terutama tidak memberikan ruang bebas lagi bagi Banten Warrior dalam membangun serangan. Semen Padang sekarang berbeda dengan tim yang kita kalahkan di musim lalu. Mereka melakukan hal-hal yang bagus. Ia mengatakan kekuatan Semen Padang berbeda. Kala itu Dewa selalu menang dengan skor telak. Semuanya kecewa setelah 2 kali kalah, jauh dari ekspektasi kita. Padahal pada masa persiapan kita sudah bagus, tapi dalam 2 minggu pertandingan ini kita kalah. Jan Olderi Kering pun terlihat kebingungan. Imbas dari 2 kekalahan Dewa United tersebut, Nick Kuipers mendapatkan kritikan di media sosialnya. Padahal Nick Kuipers mempunyai label sebagai bek terbaik dalam beberapa musim terakhir saat berkostum Persib Bandung. Dari komen rata-rata netizen mengatakan tidak cocok dengan formasi dan skema main 3 bek plus garis pertahanan tinggi yang diterapkan oleh pelatih Jan Olderi Kering. Sebagian lagi mengatakan skill dijual terpisah. Dan masih banyak lagi kritikan lain dari netizen tuntasnya. Persib Bandung secara resmi masuk ke dalam grup G bersama Bangkok United, Selangor FC, dan Lion City Sailor. Tim besutan Boyan Hodak akan menjalani pertandingan pertama grup G melawan Lion City Sailor di Stadion GBLA pada Kamis 18 September. Lion City Sailor bukan tim asing bagi Persib. Pada ACL musim lalu, Persib satu grup dengan Lion City dan bermain 2 leg melawan wakil Singapura tersebut. Hasilnya, Maung Bandung bermain imbang di kandang dengan skor 1-1 dan menang 3-2 dalam laga tandang. Persib akan kembali menghadapi pemain berlabel timnas Belanda saat menjamu Lion City Sailor. Pemain itu ialah winger Bart Ramselaar. Bart Ramselaar memiliki 3 caps di timnas senior Belanda pada 2016 hingga 2017. Pemain berusia 29 tahun itu bermain melawan Persib pada musim lalu di Stadion Sijalak Harupat. Namun ia harus keluar karena kartu merah pada menit ke-96, sehingga ia mendapatkan larangan bermain 2 laga berikutnya melawan Port FC dan saat menjamu Persib di kandang sendiri. Di laga kedua, Persib akan menghadapi Bangkok United pada Rabu 1 Oktober mendatang. Persib akan lebih dulu menjalani laga away dan bermain di Patum Tani Stadium. Sementara di laga ketiga, Persib akan menghadapi Selangor FC kembali di Stadion GBLA pada Kamis 23 Oktober. Bangkok United dan Selangor FC dikenal sebagai tim dengan tradisi kuat di kompetisi Asia Tenggara. Dengan dukungan bobotoh, Persib menargetkan start positif agar bisa menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Kemudian pada leg kedua, Persib akan lebih dulu menghadapi Selangor FC di Malaysia pada Kamis 6 November. Berikutnya Lion City Sailor akan menjamu Persib di Bisan Stadium pada Rabu 26 November. Dan laga terakhir, Persib akan menjamu Bangkok United di Stadion GBLA pada Rabu 10 Desember mendatang tuntasnya.
Sejauh ini, Persib Bandung baru memiliki 9 amunisi impor, artinya masih ada jatah 2 pemain asing lagi yang bisa dimaksimalkan. Mengingat Superliga musim ini memiliki regulasi setiap tim bisa mendaftarkan 11 pemain asing. Maung Bandung juga bermain di ACL2 yang mana tidak ada batasan mengenai jumlah pemain asing. Boyan Hodak mengatakan timnya mungkin akan melakukan perekrutan tambahan di sisa masa jendela transfer musim ini. Kita akan lihat, mungkin kami masih memerlukan 1 hingga 2 pemain untuk ini. Kami akan berdiskusi dengan pihak manajemen, ungkap Boyan Hodak pada Sabtu 16 Agustus. Mengenai rencana perekrutan pemain baru tersebut, Boyan belum berani bicara mengenai posisi apa yang dicarinya. Dia masih ingin berdiskusi dengan jajaran manajemen soal upaya penguatan tim musim ini. Seperti diketahui, jendela transfer awal musim ini masih akan dibuka hingga 30 Agustus. Saya belum tahu karena itu akan diketahui setelah saya bicara dengan manajemen. Mengenai proses adaptasi 9 pemain asing baru Persib, Boyan mengatakan dia cukup puas. Untuk sektor pertahanan, sang pelatih mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan di awal musim ini. Mereka beradaptasi dengan baik, memang masih perlu waktu, tapi secara perlahan mereka sudah terlihat bagus. Untuk penyerangan masih harus lebih tajam karena beberapa pemain belum sepenuhnya memahami satu sama lain. Tapi sekarang, masalah utamanya ialah lapangan karena ketika tim menyerang, ini sangat sulit untuk dimainkan tuntasnya. Nama Reno Piscopo, penyerang sayap asal Australia, kini ramai dibicarakan setelah kabar ketertarikannya bergabung dengan Persib Bandung mencuat di media sosial. Isu kedatangan Piscopo ke skuad Persib Bandung muncul dari unggahan berbagai akun media sosial yang membahas tentang sepak bola Indonesia. Rumor tidak hanya Reno Piscopo, Persib Bandung tengah membidik penyerang asal Wales, Aaron Collins, ex-Wolverhampton, yang kini berusia 28 tahun. Meski unggahan itu menyertakan 2 nama sekaligus, sorotan bobotoh lebih banyak tertuju pada Reno Piscopo, yang dikenal memiliki gaya bermain atraktif. Pesepak bola kelahiran Melbourne 27 Mei 98 ini sudah malang melintang di berbagai klub, baik di Eropa maupun di Australia. Menurut catatan Transfermarkt, Piscopo mengawali perjalanan sepak bolanya di Akademi Raksasa Serie A Inter Milan sejak 2011 hingga 2017, sebelum pindah ke Torino untuk memperdalam pengalamannya. Debut profesionalnya dimulai tahun 2017 bersama Renate, di mana ia bermain sebanyak 53 kali dengan torehan 5 gol dan 4 assist. Tahun 2019 menjadi titik balik karirnya ketika Piscopo memutuskan kembali ke tanah kelahiran dengan bergabung bersama Wellington Phoenix di A-Liga. Bersama klub ini, ia mencatatkan 60 penampilan, mencetak 8 gol, serta menyumbangkan 8 assist. Puncaknya terjadi pada 5 Juli 2024, ketika Melbourne Victory mengumumkan kedatangan Piscopo sebagai rekrutan anyarnya. Di musim perdananya, ia mencatatkan 26 penampilan dengan sumbangan 3 gol dan 3 assist. Saat ini, Persib Bandung memang masih memiliki slot untuk menambah pemain asing. Namun manajemen klub belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor Piscopo tuntasnya.